Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan e-bisnis. Kali ini kita ada di pertemuan ke-14. Perkenalkan, nama saya Devi Aji Nurfianda dari Fakultas MIPA, nomor urut 22. Di e-bisnis ini ada 16 pertemuan. Hari ini kita ada pertemuan ke-14, materinya M-Commerce. Kompetensi dasarnya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan materi M-Commerce yang merupakan perkembangan e-bisnis terkini. Ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengetahuan dasar M-Commerce. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan nilai penting M-Commerce. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui sistem kerja M-Commerce. Dan ada tujuan pembelajarannya yaitu memahami penerapan M-Commerce di lingkungan. Materi pokok yang nanti kita akan bahas yaitu ada definisi M-Commerce, yang kedua ada alur transaksi M-Commerce, dan yang terakhir ada sistem kerja M-Commerce. Apa itu mobile commerce atau biasa disebut dengan M-Commerce? Menurut beberapa ahli, definisi M-Commerce ada bermacam-macam. Yang pertama, menurut Mobile Commerce Lab, yaitu M-Commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang ke ranah mobile yang mana memiliki proses bisnis, teknologi-teknologi terbaru, dan layanan di dalamnya. Dan yang kedua, menurut Christian Morris, M-Commerce merupakan perkembangan e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimiliki dari jaringan wireless. Dan yang terakhir, menurut Corey Jensen, M-Commerce merupakan bentuk transaksi elektronik berbasiskan jaringan wireless, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile. Jadi, kita simpulkan kalau M-Commerce itu definisinya merupakan perkembangan dari e-commerce sendiri yang berpusat atau lebih berfokus ke mobile atau gadget. Nah, di sini memiliki beberapa teknologi yang harus memiliki layanan internet. Dan nilai penting M-Commerce, kita bisa melihat sendiri bahwa M-Commerce itu mudah digunakan atau fleksibilitas, jadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua adalah kemudahan untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer. Jadi kalau ada layanan internet pasti bisa digunakan, misal mobile ataupun PC. Dan yang ketiga adalah hemat waktu dengan proses yang lebih cepat, jadi kita tidak perlu ke toko offline. Jadi dengan di rumah menggunakan handphone atau gadget itu kita bisa berbelanja online kapanpun dan dimanapun. Terus yang keempat adalah peningkatan produktivitas, dan yang terakhir ada transparansi yang lebih baik. Di sini dari kita berbelanja sampai nanti ada transaksi, terus ada verifikasi pembayaran dalam M-Commerce itu semua terlihat secara transparan. Dan alur transaksi M-Commerce sendiri, yang pertama adalah yang pasti mobile atau gadget itu harus memiliki koneksi internet dan aplikasi web browser. Jadi namun sekarang ada beberapa aplikasi yang sudah memiliki aplikasi mobile ya tanpa harus menggunakan web browser. Terus pengguna secara otomatis dapat akses layanan M-Commerce. Apabila si gadget ini sudah memiliki layanan internet, pasti kita bisa langsung menggunakan M-Commerce. Terus nanti di dalam M-Commerce itu ada arus atau pertukaran data, informasi, penyajian informasi, dan transaksi online, verifikasi transaksi, dan verifikasi pembayaran. Jadi di dalam kita menggunakan M-Commerce berbelanja online, kita pertama memilih barang yang kita butuhkan. Terus nanti kita taruh keranjang belanja, nanti kita sepakat antara penjual membeli apabila memang kita menginginkan kita melakukan proses transaksi. Nah, apabila kita sudah memiliki transaksi online, nanti ada verifikasi transaksi. Nah, ketika verifikasi transaksi pasti ada verifikasi pembayaran. Kita membayar sesuai dengan mungkin bank yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri.
free, dan jaringan internet bisa disediakan oleh vendor telekomunikasi. Sistem kerja e-commerce. Bagaimana sistem kerja e-commerce? How e-commerce application are delivered. Nah, di sini bagaimana pengguna melakukan transaksi menggunakan gadget. Nah, misalnya pengguna mengakses aplikasi dan layanan e-commerce dari perangkat mobile dengan koneksi internet. Misal kalau di Indonesia kita menggunakan Shopee seperti itu. Nah, kita buka aplikasi dengan pasti handphone kita, smartphone kita sudah terkoneksi internet. Misal kita membutuhkan keperluan sehari-hari, misal membutuhkan sabun mandi. Nah, kita bisa memilih di toko online beberapa merek yang kita inginkan. Nah, di sana kita bisa memilih dari harga yang mungkin murah sampai yang mahal. Nah, bermacam-macam pilihan, kita harus mengingat mungkin riwayat transaksi si toko itu atau mungkin si penjual tersebut. Nah, ketika kita sudah memilih barang, kita pasti ada verifikasi tadi transaksi, dan kita melakukan verifikasi pembayaran. Bisa menggunakan kalau di Shopee itu ada Shopee Pay, ada uang elektroniknya, dan mungkin bisa menggunakan bank yang digunakan oleh konsumen tersebut. Setelah kita melakukan verifikasi pembayaran, jadi kita tinggal menunggu barang yang ingin kita beli atau yang kita butuhkan. Nah, jadi semua proses berbasis internet. Apabila tidak memiliki koneksi internet, maka tidak bisa mengakses aplikasi e-commerce tersebut. Terus bagaimana kalau e-commerce yang sudah mendunia? Nah, ini ada vendor-vendor dunia penyedia layanan e-commerce seperti Google, Bank HSBC, ada PayPal, Amazon, dan bisa. Misal contohnya Amazon, kita bisa beli buku online tanpa misal kita ingin beli buku yang ada di misal di Tokyo. Nah, kita tak perlu pergi ke Tokyo, jadi kita hanya lewat di Amazon beli buku tersebut, membayar, melakukan verifikasi. Nah, itu kita bisa menerima buku tersebut. Jadi kalau kelebihan dari e-commerce sendiri, kita tidak perlu kemana-mana, jadi mudah digunakan, terus transaksinya juga mudah, terus verifikasi pembayaran juga mudah. Jadi selama 24 jam kita bisa berbelanja. Mungkin kalau kekurangannya kita bisa melihat banyaknya penipuan barang, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin ada yang cacat, mungkin juga bisa ada yang dikatakan size-nya mungkin kebesaran, kekecilan, dan itu penukaran barang atau mengklaimkan barang itu juga tidak semudah dengan misal harus menunggu dan ada beberapa proses yang harus dijalankan. Nah, kalau kita lihat sendiri, e-commerce di Indonesia memang sudah sangat berkembang. Banyak sekali masyarakat Indonesia beralih ke toko offline ke toko online. Jadi mereka lebih sudah memiliki kepercayaan gitu ya tentang toko online. Nah, di Indonesia itu ada beberapa marketplace. Yang pertama ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada JDID. Nah, apa yang membuat masyarakat itu tertarik dengan belanja online? Biasanya terkait dengan promo yang diberikan oleh marketplace tersebut, terus mungkin ada beberapa program-program yang diberikan marketplace tersebut. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh marketplace tersebut untuk meningkatkan penjualannya dan penggunaan dari e-commerce tersebut. Nah, bagaimana keuntungan misal kita kalau jual di e-commerce tersebut? Nah, mungkin kalau kita membuat toko offline itu sangat memiliki modal yang cukup banyak ya. Tapi kalau misal kita hanya mengikuti atau menjual di marketplace itu sangat modalnya sedikit, tidak perlu mungkin bayar pajak atau mungkin bayar sewa. Nah, itu sangat memudahkan untuk pelaku bisnis misal pemula. Sekian perkuliahan dari saya, yaitu perkuliahan e-bisnis pertemuan ke-14 tentang e-commerce, bahwa sekarang sangat dimudahkan untuk berbelanja
tapi kita harus melihat dulu apa itu barangnya memiliki riwayat misalnya yang merugikan atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.